Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama aku Ilham dan aku sekarang kuliah di UIN jurusan Ilmu Politik. Sebagai anak ilmu politik yang baik, sebentar lagi kita bakalan pilkada. Makanya aku tuh ingin ngajak kalian semua tuh untuk milih dalam pilkada besok. Karena apa? Kita tuh jangan sampai acuh. Karena sumpah saya itu punya teman yang acuh banget. Dia itu bahkan gak pernah milih pilpres, pilgub, bahkan pildacil gitu-gitu. Satu-satunya yang dia milih itu cuma pildun. Ngapain? Pildun gak tuh? Itu juga milihnya Tunisia. Kan jadi sia-sia. Terus juga kalian kalau ngerasa kalian gak mau milih itu karena politik itu kotor, salah banget. Politik itu gak selalu melulu tentang kotor. Politik itu juga banyak lucunya. Itu juga datang dari siapa? Dari mantan presiden kita, Pak SBY. Buat kalian yang belum tahu, kemarin Pak SBY itu abis konser teman-teman. Dia nyanyi. Bayangin di konser itu tuh ada Slank, Project Pop, ada JKT48. Bayangin gak kalau kalian kemarin nonton konser, udah siap belum? Ketika ada bendera Slank, samping kalian ada bendera Demokrat. Terus setelah Project Pop tampil, abis itu Project Hambalang. Project Hambalang. Kan belum siap gitu. Makanya, ya bukan apa-apa, maksudnya. Tapi dari sini kita tahu lah, SBY ternyata S-nya itu bukan Susilo, tapi skena. Maksud aku kalau emang mantan presiden ngeband, ajak juga yang lain gitu. Ajak juga mantan presiden yang lain, presiden sampai presiden terpilih. Kapan lagi kita ngeliat mereka ngeband, ngeliat mereka akur gitu kan. Bayangin mereka sampai buat nama bandnya, ERK Band. Efek Rumah Kuasa. Kalau efek rumah kaca kan udah indie banget. Kalau ini Indo banget. Presiden semua kan soalnya. Bayangin gitu pas pembagian job desk juga kan. Dari Bu Megawati. Bu Megawati ini cocoknya jadi apa? Bu Megawati ini cocoknya jadi gitaris. Karena beliau jago banget memetik kekuasaan. Pak SBY. Pak SBY ini cocoknya jadi drummer. Karena militer jago mukul biasanya. Terus Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi ini cocoknya jadi vokalis. Karena suaranya bagus banget. Bagusnya sampai ke anaknya. Ponakannya, mantunya, semuanya lah sekeluarga bagus banget. Terus siapa lagi? Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo nggak bisa kayaknya. Soalnya dia bentrok sama JKT48. Prabowo bisa ngedance doang. Tapi kebayang kalau misalkan Pak Prabowo ngedance sama satu panggung sama JKT48 gitu kan. Pas JKT48 nyanyi gitu kan. I want you. Oke, gas. Macam-macam lah. Terus juga kebayang juga pas cek sound gitu. Kalau mereka cek sound dari Bu Megawati kan biasa cek sound gitu. Dengan gitarnya. Bu Megawati cek sound. Tapi dikomentarin sama Pak Jokowi. Bu Mega kan. Bu Mega. Itu suara gitarnya masih terlalu ganjar banget. Kecil banget suaranya. Terus biasanya kan sebelum manggung kan absen dulu gitu kan sama LO-nya. Oke, absen dulu dari Bu Megawati oke udah ada, pick gitarnya juga udah di tangan. Selanjutnya Pak SBY juga udah ada, stick drumnya juga ada di tangan, jabatan anaknya juga ada di tangan kan Pak. Pak SBY udah, selanjutnya Pak Anies ngapain di sini Pak Anies? Oke, saya Ilham, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Salsa Adi Fadlatus Sifah, di sekitar kita, Inspirasi Mahasiswa. Wah, keren banget. Tadi kita udah lihat
penampilan dari Mas Ilham Citra Mulyawan ini yang beliau itu juara 1 lomba Pilgub Jawa Tengah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Ilham. Keren banget penampilannya guys, secara juara 1 gitu loh. Nah, karena kita nih tak kenal maka tak sayang, maka jadi kita mau kenalan dulu nih sama Mas Ilham. Jadi Mas Ilham ini guys juara 1 di lomba stand up komedi Pilgub Jawa Tengah 2024 yang diselenggarakan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mesti kalian udah penasaran banget kan sama kisah inspiratifnya Mas Ilham. Mari kita sambut Mas Ilham Citra Mulyawan. Halo Mas Ilham, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Yes, baik. Mas Ilham ini sekarang lagi sibuk ngapain nih Mas? Aku lagi sibuk ya gini-gini aja sih. Aku kan sekarang semester akhir juga. Sembari skripsi, terus juga stand up, terus juga ada kerjaan beberapa lah. Oke. Fun fact ya guys. Jadi itu Mas Ilham ini tuh mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik. Tapi Mas Ilham ini aktif terjun di dunia stand up comedy. Jadi aku penasaran nih Mas, kenapa Mas Ilham itu bisa terjun di dunia stand up comedy sedangkan Mas Ilham itu anak ilmu politik. Bisa ceritain nih Mas? Sebelumnya apa ya, kayak aku tuh seneng aja gitu ngibur teman-teman kalau misalkan lagi main, lagi nongkrong gitu kan. Nah sebelumnya juga dari SMA lah aku tuh udah nyaksin stand up comedy gitu kan, cuma jadi penyaksi. Nah sementara aku tipikal orang yang emang public speaking aku parah banget kan, terus pemalu juga. Nah untuk mengatasi rasa itu ya udah aku memberanikan diri untuk stand up comedy. Itu di tahun 2022 itu pertama kali. Nah jadi ya awal senangnya dulu ya nonton stand up-nya dulu. Terus kayak aku mulai kayaknya harus coba deh gitu. Jadi ya udah aku mulai belajar, ya udah nyoba aja langsung stand up. Okay. Ini kita ngobrol santai aja ya Mas ya. Santai. Oke. Ini aku manggilnya apa, Mas aja atau gimana? Sayang juga enggak apa-apa. Mas. Mau banget. Aduh. Mas. Oke, Mas Ilham ya. Oke. Ilham juga enggak apa-apa. Aduh ya Allah. Santai kan. Lucu banget namanya apa ya? Ya Allah. Oke, jadi ini Mas Ilham tadi dari penonton jadi stand up comedy, guys. Nah, maka dari itu Mas Ilham ini bisa ngelawak ini bakat dari lahir, hobi, atau emang jangan-jangan ada mata kuliahnya nih Mas? Gimana Mas, bisa diceritain nih? Teman-teman juga kepo pastinya kan. Mas Ilham ini bakat dari lahir atau hobi? Silakan Mas. Ini cuma ya bakat, enggak bakat dari lahir juga sih, karena keseringan nonton stand up, terus juga kayak suka ngehibur temen kan, kayak kelihatan lucu gitu walaupun di sekitar situ aja kan. Nah jadi kayak kayaknya harus mempelajari stand up deh, karena kayak tampil di depan orang banyak terus ngehibur itu kan kayak udah kayak keren banget gitu. Daripada motivator ya menurutku ya. Motivator kan ya udah apa yang dia keluarin ya kata-katanya keren, tapi kan kita nyari yang beda gitu. Aku nyari yang beda. Ketika kata-kata itu keluar dari aku, itu merupakan hal yang lucu aja. Apalagi aku basicnya ilmu politik. Nah, aku mempelajari awal stand up itu nggak tahu kenapa nulis materi itu materi politik gitu-gitulah. Oke. Karena kayak ngerasa ya semakin kesini ya semakin lucu aja gitu. Apa berita-berita politiknya lah gitu. Bahkan belum ditulis jadi materi aja kita ngeliat headline berita aja tuh udah ketawa gitu. Padahal ini politik kan gitu. Nah, jadi kayak karena aku resah juga, aku kan bukan yang aktivis yang demo atau gimana kan. Nah, menurut aku keresahan itu aku salurkan lewat stand up comedy tadi gitu sih. Oke, keren banget guys. Jadi buat kalian yang pengen terjun di dunia stand up comedy guys, jangan insecure. Ini Mas Ilham ini contohnya guys. Jadi beliau itu dulunya jadi penonton, sekarang jadi juara. Siapa tahu kalian ya enggak, ya kan? Nah, ini Mas yang buat kepo nih. Mas Ilham itu bisa tahu nih informasi tentang lomba yang tadi Pilgub. Itu Mas Ilham tuh cari informasi di mana atau bagaimana gitu, Mas? Kan itu tuh di-share sama anak komunitas stand up Indo Semarang. Itu di-share. Dan itu kan stand up Indo Semarang itu kan kebanyakan umum, yang udah umur 25 ke atas lah, 30 gitu-gitu kan. Mahasiswanya itu sedikit. Dan ternyata lomba yang di-share KPU itu ternyata khusus mahasiswa. Terus ya aku kayak di tag gitu kan di grup, coba nih ikut untuk mahasiswa gitu-gitu, coba. Ya udah coba ikut. Nah, itu kan upload video dulu kan. Upload video 5 menit kurang lebih, udah upload. Ya udah akhirnya lolos. Keren banget guys. Kasih applause lagi dulu Mas Ilham.
Oke, nah tadi Mas Ilham sudah cerita gimana dia dapat informasi, gimana dia ikut lombanya. Nah sekarang Mas, gimana sih strateginya Mas Ilham biar bisa jadi juara 1 atau strateginya Mas Ilham saat terjun di dunia stand up comedy sendiri? Apa ya strateginya ya? Kayak ini nih, kayak mau pilkada strategi kampanye kan strategi. Iya benar. Ini karena aku lomba tuh aku baru ikut 2 kali kan. Nah dan ini ya alhamdulillahnya kebetulan yang pertama tuh yang kedua tuh langsung juara gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Nah tapi strateginya tuh sebenarnya nggak ada, cuma yang aku tahu, yang aku sharing sama senior aku yang udah sering ikut lomba. Itu kan pas jadwal finalnya kan aku bertarung sama 3 orang kan, dari Solo 1 sama dari Wonosobo, dan itu panggungnya di outdoor. Panggungnya di panggung konser gitu. Keren banget. Kayak banyak. Dan abis itu tuh setelah stand up tuh ada Budi Doremi. Aku udah setara Budi Doremi gitu kan, tapi dia nyanyi kan, aku stand up. Sementara tantangan stand up di panggung outdoor tuh kan susah banget ya. Karena berisik, karena ada yang lalu lalang gitu-gitu kan. Nah itu. Jadi kalau kata senior aku, strateginya adalah kalian tuh harus menyesuaikan di mana kalian manggung gitu-gitu. Entah itu panggung outdoor, indoor. Nah, dan untungnya waktu itu aku tampil di kedua. Oh, tampilnya kedua. Yang pertama tuh dari Solo. Nah, dan itu aku merasa beruntung karena apa ya? Tampil pertama itu kan harus menyesuaikan dulu kan. Menyesuaikan, ngeliat penontonnya gimana, susah banget lah. Dan itu aku tampil kedua. Nah, tampil pertama itu ada istilah stand up itu namanya riffing. Jadi kita tuh menyapa penonton supaya penonton itu nyimak sama apa yang kita dengar gitu. Jadi dia ngeluarin jokes-jokes yang misalkan contoh kayak gombal, terus riffing penontonnya gitu-gitu, nyapa penontonnya. Dan itu kurang. I see. Aku pengen nyoba itu juga, tapi aku nggak nyiapin materi yang solid aja gitu. Jadi aku langsung masuk materi. Jadi ya udah langsung tampil aja. Jadi strateginya ya emang harus maksimalin aja sih, harus hafal banget. Jadi kalau misalkan kita ngeblank, ya udah langsung masuk ke materi selanjutnya gitu-gitu. Jadi menyesuaikan dengan panggung di mana kita berada aja sih strateginya gitu aja. Okay. Aku lagi ngomongin strategi juga baru belum bisa lah karena panggung aku masih sedikit gitu. Oke. Berarti yang tadi diomongin Mas Ilham itu masuk tantangan-tantangan juga ya Mas? Iya, tantangan. Nah, tadi Mas Ilham ngomongin seputar tantangan-tantangan. Menurut Mas Ilham tuh gimana kalau Mas Ilham menghadapi tantangan itu kalau Mas Ilham lagi stand up tuh cara Mas Ilham kayak jangan sampai kelihatan itu kayak gimana Mas? Boleh diceritain nggak sama teman-teman? Jangan sampai kelihatan gimana? Aku ngilang gitu sih. Iya, maksudnya kayak tantangan apa yang kalau sebenarnya lagi dihadapi tadi, kayak contoh tadi Mas Ilham bilangnya di outdoor gitu, di outdoor. Atau tiba-tiba tampil harus gini gitu, itu gimana Mas? Ini sih tantangan di stand up. Paling kalau aku usahain tuh datang itu nggak mepet. Jadi entah sejam atau 2 jam sebelum manggung. Jadi kita tuh harus ngerasain kayak panggungnya itu gimana kira-kira, terus penontonnya gimana, terus kita kan nggak pernah tahu panggungnya gimana. Jadi emang harus bener-bener ngebadanin gitu. Nah kita tuh harus siap sama materi opening misalkan yang nggak lucu. Biasanya kan kalau stand up itu biasanya kalau misalkan ada yang nggak kena, dia tuh langsung ngeblank, lupa materi selanjutnya. Nah jadi kan tujuan datang 2 jam sampai sejam itu sebelum manggung ya gitu. Jadi kita mengantisipasi untuk ya jangan sampai ngeblank gitulah. Terus ya maksimalin aja. Ya ketakutan ya kita kan nggak pernah tahu ya di atas panggung tuh gimana. Jadi ya maksimalin sebelum manggungnya aja sih. Soalnya kalau di atas panggung ya udah itu penampilan terbaik kita. Ya, waktunya action gitu waktunya action. Jadi nggak bisa lagi tuh kan kayak ngeblank gitu-gitu. Terus ya hal-hal yang tidak diinginkan lah di atas panggung. Jadi antisipasinya ya sebelum manggung sih pasti. Oke Mas Ilham. Jadi untuk bisa sampai ke titik ini Mas Ilham itu gabung komunitas atau emang Mas Ilham itu pribadi sendiri gitu? Aku pastinya ini sih gabung komunitas sih. Sebenarnya kita bisa berdiri sendiri, cuma kadang kayak kurang konkret aja karena apalagi untuk yang awam kan kita perlu materi-materi kita tuh lucu atau enggaknya kan perlu divalidasi sama orang yang berkompeten gitu, yang di atas kita. Betul. Kalau sama teman mungkin bisa, tapi kan
referensi humornya kan pasti beda. Nah jadi kita harus gabung komunitas. Makanya aku gabung komunitas stand up Indo Semarang di tahun 2022. Aku itu nyoba sekali, 2 kali, 3 kali, tidak lucu pastinya. Terus apa ya? Karena aku waktu itu kena mental, aku langsung menghilang 1,5 tahun. Aku baru kembali lagi open mic di stand up UIN Semarang. Kebetulan itu baru juga, kurang lebih baru sekitar 4 bulan, 3 bulan ini. Nah jadi aku ngerasa pertama kali open mic di stand up UIN lagi, aku ngerasa kayak nemu lagi rasanya stand up. Terus nyoba ke komunitas, lumayan lucu. Lucu. Ya udah ketika emang udah open mic terus, ya udah ketika emang pada akhirnya nggak lucu, ya udah harus berdamai dengan itu. Nah itu di situ mentalnya emang harus dibangun. Emang harus nggak lucu dulu biar nggak lucu terus ya, maksudnya nggak lucu ya udah kan belajar. Betul. Jadi itu harus gabung komunitas ya. Oke, jadi di komunitas itu sendiri tuh ngapain aja sih Mas kegiatannya? Atau mungkin kan tadi salah satunya Mas Ilham itu nguji ke orang yang lebih profesional mungkin ya dari kita, itu biasanya kegiatannya ngapain aja Mas? Komunitas itu biasanya kita seminggu sekali kan pasti jadwal rutinan latihan. Nah, itu setiap malam Minggu di stand up UIN Semarang dan setiap malam Kamis di setiap malam Jumat di stand up Indo Semarang dan setiap malam Kamis di stand up UIN Semarang. Nah itu pasti latihan, terus setelah latihan biasanya kita eval gimana penampilan tadi. Misalkan contoh kayak materinya udah bagus tapi deliverynya enggak, berarti kan ada yang salah gitu. Bisa aja materinya udah lucu tapi pembawaannya kurang, belibet atau gimana, titik komanya nggak enak didengar. Nah kayak gitu berarti butuh evaluasi. Nah biasanya sebelum manggung itu, atau kalau di stand up Indo Semarang biasanya ini sih, setelah manggung itu eval, terus ada kombut itu comedy buddy namanya. Jadi misalkan kita setor materi kita nyari punchline-nya bareng-bareng, terus pendapatnya gimana, kayak gitu sih. Oke, keren banget sih. Oh jadi gini Mas, terus ini yang terakhir nih Mas, pesan-pesan nih buat teman-teman yang mau disampaikan buat bisa menginspirasi terus teman-teman di luar sana, apalagi khususnya buat teman-teman yang tertarik di bidang stand up comedy. Silahkan Mas Ilham. Pesan-pesannya ini sih paling mental sih. Okay. Untuk ngebangun mental ya gimana ya, berarti kita harus terjun dulu, kita harus nyoba stand up-nya dulu. Kayak sekali, 2 kali, 3 kali nggak lucu ya udah, itu hal yang wajar. Paling ya mentalnya ya ketika emang nggak lucu ya udah diledek-ledekin aja gitu. Ketika misalnya turun eval, diledek-ledekin penampilannya gimana. Tapi itu yang ngebangun mental kita. Terus sama ini sih, kayak ini Bang Paji Pragiwaksono bilang kayak kalau ini apapun nggak cuma stand up, kalau kita mau nyoba sesuatu ya udah kita nggak usah mikirin ekspektasinya dulu. Setidaknya kita udah nyoba dulu, ngerasain gimana. Nah ketika kita udah ngerasain panggung itu, misalkan tempat kita, entah itu kerja, entah itu apapun, ya nanti kita bakalan kebayang kok kayak gimana. Kebanyakan orang kan mau mulai dulu mikir takut, mikirin ekspektasi, nanti gini, nanti nggak lucu. Yeah. Maksudnya itu hanya di kepala kita doang. Kadang kita nyaksiin penonton padahal lucu kok gitu, kayak gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan ya coba dulu aja, berani dulu aja. Betul banget. Itu sih aja. Oke guys, tadi kita udah dengerin nih kisah inspiratif dari Mas Ilham Citra Mulyawan kan ya? Mulyawan bukan Duh, nih. Takut banget guys. Oke, jadi tadi pesan dan kisah inspiratif dari Mas Ilham. Jadi bisa kita simpulkan guys bahwa kalian tuh jangan takut memulai dan jangan insecure. Tadi soalnya Mas Ilham berawal dari nonton jadi juara loh guys. Bisa jadi kan kalian selanjutnya habis Mas Ilham ini, ya kan? Oke, amin ya Allah. Oke, makasih ya Mas Ilham untuk waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Sukses terus buat Mas Ilham ke depannya. Semoga tambah berkah, sukses, dan aku siap nanti Mas Ilham di TV guys. Dan di stand up comedy yang lebih jauh lagi. Baik, Mas, saya mau ngambil jemuran dulu ya, bentar. Jemuran saya juga. Oh iya, itu guys, lupa closing. Jadi jangan lupa terus tonton episode lainnya sekitar kita. Sampai jumpa di sekitar kita selanjutnya. Sekitar kita, inspirasi mahasiswa. Bye.